La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini, khatib berwasiat, terutama buat khatib sendiri dan jamaah pada umumnya. Marilah sama-sama kita meningkatkan ibadah kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bersyukur terpilih sebagai orang yang Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, yang mendapat berkah mengerjakan salat di hari Jumat, maka dialah orang-orang yang mendengar perintah Allah dalam golongan takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Rajab, bertepatan sebuah peristiwa yang sangat istimewa, yakni Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah sebuah perjalanan, Mi'raj perjalanan naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa yang spektakuler itu terdapat sebuah hikmah yang sangat besar bagi kita umat Islam, di mana setiap perintah-perintah ibadah, perintah amal ma'ruf nahi mungkar yang Allah turunkan kepada kita selaku hamba melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantar langsung oleh Jibril. Namun ketika perintah ibadah salat, Allah tidak mengirim Jibril untuk mengantar perintah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengundang, menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima langsung perintah ibadah salat itu. Ini membuktikan bahwa perintah ibadah yang kita kerjakan hari ini, bahkan saat ini, adalah merupakan perintah yang paling utama yang sangat dibutuhkan oleh hidup manusia. Banyak hamba-hamba Allah yang tidak percaya dengan peristiwa ini, karena pada zaman Rasulullah jarak dari Mekah ke Madinah saja naik kendaraan yang paling cepat itu naik kuda, pergi sampai ke Madinah atau ke Masjid Palestina itu sama dengan waktunya 1 bulan. Pulang pergi bisa waktunya 2 bulan. Tapi heran, Rasul mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Mi'raj naik ke langit menghadap Allah,
Rasulullah hanya dalam sekejap waktu, fil lail, sebahagian malam saja Rasulullah sudah bisa sampai bahkan pulang kembali ke Mekah dan membawa perintah oleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Hal ini tidaklah heran bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu, satu kata Allah, percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Percaya ada jin, percaya ada malaikat Allah, percaya pada qada dan qadar takdir Allah. Bahkan harus percaya dengan kata Rasulullah, sebab yang menjalankan, yang memperjalankan baginda Rasul bukan Nabi sendiri, tapi Allah yang menggerakkan. Kita ambil sebuah ilustrasi. Kalaulah ada semut yang nyangkut di baju kita, lalu kita pergi ke Tanjung Pinang, kembali lagi semut itu masih di baju kita. Setelah pulang dari Tanjung Pinang, semut kembali ke koloninya. Dia berkata, aku baru saja ke Tanjung Pinang. Maka wajar dia tidak percaya. Orang semut tidak percaya. Kenapa? Tak mungkin semut dalam sekejap bisa ke Pinang. Tapi dia tidak sadar semut bukan ke Pinang, tapi dia semut ikut diperjalankan untuk sampai ke Tanjung Pinang. Begitulah keadaan baginda Rasulullah SAW ketika dia Isra wal Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjalankan adalah Allah, bukan Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang beriman itu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat yang menjadi oleh-oleh yang Rasulullah bawa ketika Isra Mi'raj. Salat itu bukanlah sekadar kewajiban, tapi salat adalah kebutuhan kita sebagai makhluk Allah. Kita lihat ketika kita mengerjakan ibadah salat 5 waktu, kita diperintahkan untuk berniat, meluruskan niat. Lalu kita membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, hari ini ya Allah aku telah menghadapkan wajahmu ke kiblat ya Allah, untuk menghadapmu ya Allah. Kaulah Tuhanku yang telah menciptakan langit dan bumi serta semua alam ini ya Allah. Kita sempurnakan niat dengan lapak lisan kita. Lalu kita rayu Allah dengan cara membaca Quran yang merupakan surat cinta Allah kepada kita selaku hambanya, yang turun jauh sebelum kita ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Nabi berkata, bacalah Quran. Barang siapa yang suka membaca Quran, yang senang membaca Quran, tidak merasa bosan ketika mempelajari Quran, berarti dia telah membuktikan dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Ketika dia merayu Allah dengan membaca Quran, dia ruku, dia puji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah. Aku memujimu ya Allah. Kita ulang 3 kali, pertanda bahwa kita cinta dengan Allah. Lalu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah ya Allah. Aku banyak mendengar hamba-hambamu ya Allah. Langit, bumi, tumbuhan, hewan semua memujimu ya Allah. Jamaah sebagai makmum juga mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, kami juga memujimu ya Allah. Selesai pujian itu kita lantur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud. Dalam sujud kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang fitrah, yang kita anggap tinggi derajatnya, kita rendahkan sama dengan telapak kaki kita. Lalu kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci ya Allah, Engkau yang maha tinggi ya Allah, kami memujimu ya Allah. Kita rendahkan diri kita, kita agungkan tinggikan Allah. Ternyata ada rahasia di sana. Ketika bangkit dari sujud, kita minta merengek kepada Allah. Apa yang kita minta?
Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa yang setiap rakaatnya kita ucapkan kepada Allah. Rabbir firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, tutuplah aibku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezekimu ya Allah. Wahdini, berilah aku pelajaran dengan ilmumu ya Allah. Wa'afini, sehatkan jasadku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Itulah doa. Ada 8 permintaan yang kita haturkan kepada Allah bagi kita yang butuh Allah ketika dalam mengerjakan ibadah salat 5 waktu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini bermakna ketika seorang hamba butuh dengan Tuhannya, maka dia mengerjakan ibadah perintah itu yang dibawa oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba tidak butuh dengan Tuhannya, maka tentu dia akan meninggalkan sholat 5 waktu yang diperintahkan sebagai kewajiban buatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu mereka mudah bersedekah, senang berimpak dengan apa yang dia miliki. Tak punya harta, dia bersedekah dengan ilmu. Tak punya ilmu dengan tenaga. Tak punya tenaga dengan pemikiran. Bahkan datang seorang sahabat dari Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ini orang miskin ya Rasulullah. Tak punya apa-apa, tak punya harta benda ya Rasulullah. Kiranya ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bersedekah sebagaimana sahabat yang lain ya Rasulullah? Rasul mengatakan, wa tasbihu wa tahmidu wa takbiru sadaqatu. Rasul berkata, tasbihmu, tahmidmu, takbirmu, ucapan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, yang kau zikirkan itu merupakan sedekah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bermakna tidak ada namanya umat Islam yang tak bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak punya harta, yang penting punya niat dengan mengucapkan zikir tasbih, ternyata dia sudah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kiranya inilah khutbah singkat yang akan disampaikan. Semoga kita sebagai hamba yang beriman bisa memegang teguh apa yang telah Rasulullah perjuangkan ketika Isra Mi'raj. Ingatlah, dalam hidup ini kita butuh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah satu, Allah tempat kita meminta. Maknanya ada masalah apapun, maka ajukanlah hal itu kepada Allah. Maka masalahmu akan mendapat jalan keluarnya, sebagaimana Allah mengatakan, kullu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Aku, kata Allah, takkan pernah membebani hamba-Ku dengan ujian yang berat yang tak mampu diatasi. Tapi sesungguhnya beban dan ujian yang dia pikul, sesungguhnya ada jalan keluar yang Kuberikan untuknya dan memudahkan bagi hidupnya sendiri. Ini merupakan berita gembira, pabasyir sabirin, kepada hamba-hamba yang sabar tatkala ditimpa musibah. Dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya ujian ini datang darimu dan kembali kepadamu. Barakallah walakum fil Qur'anul Karim, wa innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa tamalika ala zaini ibadik wa asrafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammad. wa radiyallahu ta'ala
Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar, iqraran bi rububiyyati wa ighaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Ringankan kaki kami untuk melangkah ke rumahmu ya Allah. Sempurnakan niat kami untuk mewujudkan ibadah, mengharap dan menyembahmu ya Allah. Angkatlah semua ujian-ujian terhadap kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Murahkan dan lipat gandakanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami keridhaanmu yang kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallahu ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.